Alur cerita komik manhwa ini menceritakan tentang apakah Nasunho ingin membalikan waktu. Semua kemampuan Nasunho akan diatur ulang. Silahkan pilih tanggalnya, 28 Februari 1985, hari kelahiran Nasunho. Kekuatan finansial, aku akan mengumpulkan semua kekayaan dunia dan menciptakan monopoli. Saya akan memonopoli semua ruang bawah tanah di dunia ini selagi dunia masih damai, di mana sebelum The Day of Beginning akan dimulai. Lanjut ke cerita. Pada tahun 1992, butuh waktu 50 hari untuk satu hedgehog menghancurkan nilai pounds Inggris. Dikarenakan hal ini, Wall Street merasa mengalami bahwa Thailand akan runtuh dalam waktu sehari saja. Dan Sunho yang sedang melatih fisiknya berpikir, menurutnya, Baht Thailand tidak akan jatuh semudah itu. Ya sebaliknya, mereka akan kuat bertahan dan bahkan meniupkan masalah serius kepada hedgehog. Singkat cerita, selama lebih dari 3 bulan ini, akhirnya kini Baht Thailand telah runtuh. Pada awal 2 Juli, setelah serangan kepada Baht Thailand dimulai, Jonathan sudah mengirimku lebih dari 10 email. Semua subjeknya tentang barang investasi yang diperoleh dari bertaruh ada kejatuhan nilai Baht pada bulan Mei. Ya tentu saja, Sunho sudah menduga akan terjadi seperti ini. Kini Sunho membaca balasan Jonathan, mengajaknya apabila memiliki barang investasi dari bertaruh dalam meningkatnya nilai Baht, segera hubungi secepatnya. Dan Sunho berpikir, tentu dia akan bertanya-tanya apa maksudnya ini. Ya pasti, sebuah balasan harusnya akan segera datang. Dan seketika, Sunho membalas email Jonathan, di mana isi email Sunho menyuruh Jonathan untuk menjadi independen saja dan menciptakan firma investasimu sendiri. Sunho berniat memberikanmu sebuah proposal investasi dan tidak main-main. Sebagai kompensasinya, Sunho akan meminta 51% investasinya. Melihat email tersebut membuat Jonathan sangat terkejut. Saking terkejutnya, matanya terbelalak setelah melihatnya. Berpikir dia akan bertaruh Baht yang akan meningkat. Akan tetapi, jika aku memikirkannya, dialah orang yang mengatakan Baht akan diserang. Dia tidak bilang apakah hedgehog akan menang atau tidak. Satu lagi, selama serangannya dilancarkan, tidak mungkin Thailand dapat bertahan. Itu tidak mungkin. Bahkan untuk Inggris, dengan sistem keuangan superior, mereka pun tak dapat menghentikannya. Sialan, barang investasi yang kukirimkan adalah yang akan diberikan hanya kepada para VVIP. Akan tetapi, untuk Baht yang meningkat ini, di atas itu juga, dia memintaku untuk memberikan proposal investasi 50% begitu saja. Namun setelah berpikir cukup panjang, mengira dirinya akan dicoba, kini Jonathan mulai lega. Sambil mengalahkan nafasnya, dirinya berpikir, sepertinya aku telah dijebak oleh seorang penipu. Apalagi yang aku harapkan? Paling tidak, ayo sadar sekarang dan menghubungi para VVIP yang lainnya. Namun tak selang lama, karena rasa penasaran yang terus mengalir di otaknya, Jonathan menunda untuk menelpon para VVIP tersebut. Sekali lagi, Jonathan mengirimkannya sebuah email, bertanya bagaimana kamu mengambil kesimpulan bahwa hedgehog akan kalah. Setelah mengirim email tersebut, Jonathan nampak sangat terkejut. Tidak cukup semenit, balasannya pun telah datang. Sunho menjawab,
Kamu kelihatannya salah paham kepadaku. Aku tidak bilang Headgephone akan kalah. Aku hanya bilang bahwa Ban Thailand memiliki banyak sekali metode tersisa untuk melindungi diri sendiri di bulan Mei nanti. Kesepakatan bilateral, sistem laju, pertukaran ganda, dan lainnya. Masih ada beberapa kartu yang dimiliki Thailand yang belum digunakan. Kesimpulanku adalah Bat akan meningkat dalam jangka pendek saja. Di tengah Jonathan yang lagi serius membaca seluruh pesan Sunho. Namun karena dia sedang meminum segelas kopi, merasa perkataan Sunho ada benarnya. Tak sengaja, dia hampir tersedak ketika meminum kopinya sambil melap mulutnya dengan tisu. Menurut Jonathan, itu mungkin saja terjadi. Sekarang Wall Street sedang bertaruh pada prediksi jatuhnya Bat bulan Mei. Karena mereka sangat percaya diri, mereka menggunakan kesempatan ini untuk menumbuhkan koneksi dengan VVIP. Jika Bat benar-benar tidak akan runtuh pada bulan Mei, apakah aku harus membuat peluang meningkatnya Bat diketahui meski di dalam situasi seperti ini? Tidak. Meski jika itulah kasusnya, karena tak ingin ini hanya akan jadi sia-sia, Jonathan mencoba membujuk bosnya yang bodoh itu. Namun, seperti yang diduga Jonathan, bosnya yang bodoh tersebut menolak permintaan Jonathan. Karena saking kesalnya, bos tersebut membuang berkas-berkas milik Jonathan. Ya tentu, karena permintaannya yang ditolak. Sambil menggigit bibirnya, Jonathan telah tahu persis sifat bosnya. Bakal akan terjadi situasi seperti ini. Karena telah ditolak, Jonathan mengirim email kepada Sunho. Namun Sunho dengan santai menjawab, itulah mengapa aku ingin menyarankanmu untuk menjadi independen saja. Melihat pesan tersebut, Jonathan berpikir, menurutnya, jangan mendorong keberuntunganmu dasar bajingan. Memintaku untuk memberikan 51% kepadamu. Tentu tidak berbeda dengan memberikanmu kendali terhadap uang dan masa depanku. Siapa juga yang akan menyetujui kontrak seperti itu? Balas Jonathan. Sunho tersenyum membacanya sambil membalas, pikirkanlah baik-baik, proposalku akan tersedia sampai akhir Mei. Namun, setelah membalas dua pesan Sunho, selama beberapa jam ini, Sunho tak membalas pertanyaan Jonathan lagi. Ya tentu, membuat Jonathan sangat kesal. Karena saking kesalnya, Jonathan menendang kursinya, mengingat apa yang akan terjadi kepadanya keesokan harinya. Ya pasti, diawali dari bosnya yang akan memarahinya. Dan rekan kerjanya pasti meremehkannya. Ditambah para VVIP yang akan mengamuk atas akan semua hal ini, membuat Jonathan semakin putus asa. Singkat cerita, di hari penentuan, Ban Pusat ASEAN kini menggunakan kesepakatan bilateral dengan memberikan bantuan sebesar 12 miliar dolar kepada Thailand. Ya sentak, para pekerja di Wall Street sangat terkejut mengetahui situasinya tidak baik-baik saja. Tak luput juga kepada Jonathan. Ia pun tak menduga akan hal ini. Jonathan, kamu memang benar. Nilai Bat telah meningkat. Semua orang mulai sangat khawatir sekarang. Mereka semua akan kehilangan paling tidak 300 juta dolar. Ucap rekan kerja wanita yang ada di sampingnya. Mendengar kabar tersebut, air matanya pun kini mulai menetes keluar. Berpikir ini benar-benar nyata. Di tengah Jonathan sangat terharu oleh tindakannya, rekan kerjanya datang dan menyuruh Jonathan untuk segera bertemu dengan Harry. Dan akhirnya Jonathan pun memasuki ruangan. Terlihat bosnya berkeringat dingin sambil menunjuk Jonathan, memperkenalkan Jonathan dengan para VVIP yang ada di hadapannya. Dia adalah kebanggaan perusahaan Wolf kami. Namanya Jonathan Hunter. Melihat situasinya, Jonathan memahami tindakan ini. Kepada semua VVIP yang sangat marah sekali karena Bat kini telah meningkat, dia akan memperkenalkanku penampilan hebat yang pemula dan menjauhi bahaya sendiri. Namun tak diduga, Jonathan memutuskan mulai hari ini Jonathan akan meninggalkan perusahaan dan mendirikan sebuah perusahaan investasi. Oleh karena itu, aku takkan mengganti nomorku. Anda bebas menghubungi kapanpun. Melihat tindakan Jonathan, bosnya pun berupaya menahannya keluar. Namun sambil tersenyum, Jonathan menjawab, bukankah Anda baru saja menyuruh saya pergi?
Saya hanya berbuat seperti yang Anda harapkan. Di mana itu berasal? Kamu sudah mendapat sponsor ya? Tanya bos tersebut. Dan Jonathan menjawab, ya tentu, aku harus segera mendapatkannya. Faktanya, aku telah menjauhi bencana kali ini yang dikenal semua orang di Wall Street. Melihat tingkah Jonathan membuat bosnya sangat murka. Dasar bajigur sombong. Kamu kira kamu ini siapa? Hanya karena mendapatkan dukungan sekali. Dengan percaya diri, Jonathan berkata, ya, siapa yang tahu ya kan? Sejak kapan Wall Street membutuhkan seseorang? Untung-beruntung kedua kalinya. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, sambil percaya diri, kini Jonathan mengambil seluruh barang-barangnya. Tak lupa, Jonathan mengirimkan email kepada Sunho. Ya tentu, sebuah kabar mengenai Jonathan saat ini telah keluar dari Wall Street. Meminta Sunho mengobrol dengannya sambil bertatap muka. Dan di sisi yang lain, Sunho yang lagi latihan fisik itu tiba-tiba mendengar pesan masuk dari komputernya. Dengan cepat memeriksa pesan tersebut. Namun setelah membacanya, sambil tersenyum, Sunho mengajak Jonathan untuk segera datang ke Seoul sekarang juga. Singkat cerita, panel berpindah. Keesokan harinya, di sekolah, Sunho berpikir, aku tak merasa terlalu sentimental tentang kehidupan sekolah menengah yang baru dimulai. Ya sejenak, aku merasa merindukan bertemu lagi dengan teman-temanku kali ini. Meski ingatan yang mereka hanya samar-samar saja, walaupun para murid memandangnya sedikit terkejut melihat fisik Sunho seperti anak umuran 20 tahunan saja. Karena tubuhnya yang sangat tinggi dan memiliki tubuh yang dibanggakan para kaum Adam. Menurut Sunho, itu juga lebih mudah bagiku jika mereka tidak dekat denganku. Mendengar bel masuk kini berdering. Para murid pun bergegas lari memasuki kelasnya. Ya tentu, membuat lorong-lorong di sekolahnya yang langsung kosong dari aktivitas para murid saat itu. Membuat Sunho muncul kenangan yang tidak ingin dirinya ingat sambil memandangi kota. Tentu di mana semua orang akan mati saat itu. Namun di tengah Sunho memandangi kota di balik jendela, nampak seorang guru yang sedang memandangi muridnya. Setelah memandangi Sunho sedikit cukup lama, air matanya pun kini mulai keluar. Sunho yang menyadari gurunya sedang memandanginya, membuatnya bertanya-tanya. Dan di saat itu, gurunya pun berpaling, berpikir bertanya-tanya, apa yang kupikirkan? Kenapa aku seperti ini? Setelah kejadian tersebut, singkat cerita, akhirnya Jonathan dan Sunho kini telah bertemu di bandara. Tanpa berlama-lama, Sunho mengajak Jonathan untuk pergi ke suatu tempat. Di tengah mereka sedang berjalan keluar ke bandara, keringat mulai bercucuran di wajah Sunho. Bergumam, padahal aku sudah melakukan image training sambil melihat fotonya. Tentu, Jonathan yang tampak bersih masih membuat ini sedikit aneh. Di sisi yang lain, mengira Sunho adalah bawahan dari pengirim email tersebut. Ia berpikir orang ini cukup mahir berbahasa Inggris meski dia masih muda. Setelah berkata hal demikian, akhirnya mereka mendapatkan lokasi yang baik untuk saling mengobrol. Jonathan mengatakan, jadi kita menunggunya di sini ya. Sepertinya dia belum sampai juga ternyata. Padahal aku sangat ingin bertemu dengannya secepat mungkin. Ya, keahliannya dalam mengirim email juga tidak biasa. Mendengar perkataan tersebut dengan serius, Sunho menanggapi perkataan Jonathan bahwa sejujurnya akulah yang mengirim email itu. Sehingga Jonathan yang mendengar tersebut membuatnya terkejut melihat reaksi Jonathan. Sambil tersenyum, Sunho berucap terima kasih karena Anda sudah datang sangat jauh. Ya, akan tetapi Jonathan yang masih tak percaya menjawab dan bertanya-tanya, apa itu benar? Apa benar kau yang mengirim pesan itu? Ya Tuhan, hei, berapa umurmu? 19 atau 20 tahun? Aku datang ke sini dengan mempertaruhkan segalanya
Apa kau tahu apa yang telah kau perbuat? Ucap Jonathan yang sangat marah, mengira dirinya sedang dipermainkan. Ya tentu, melihat mata itu, ini baru terasa seperti Jonathan yang asli, gumam Sun Ho di dalam hatinya. Dan dengan tenang, Sun Ho menjawab, apa Anda menilai orang dari umurnya di Wall Street? Ya, jika Anda tidak suka, Anda bisa langsung pergi saja. Ya tapi, aku masih harus memberimu hadiah untuk tamuku yang rela menyeberangi lautan untukku. Melihat berkas tersebut, secara kasar, Jonathan mengambil berkasnya. Namun setelah membaca berkas-berkas itu, membuat Jonathan sangat terkejut. Saking terkejutnya, matanya terbelalak setelah membacanya. Melihat ekspresi Jonathan seperti itu, mengira Jonathan pasti akan tertarik setelah membacanya. Sun Ho pun kini mengajaknya kembali duduk, sambil menjelaskan kepada Jonathan mengenai rencananya. Menurutnya, bukankah krisis ekonomi Asia sudah diramalkan saat pemerintah Amerika meminjam dolar tanpa batas kepada mereka, mengatakan bahwa abad ke-21 akan menjadi milik Asia dan membangkitkan 4 naga di Asia. Yang dilakukan oleh hedge fund hanyalah menaruh sendok mereka di atasnya. Bagaimana dengan laporan yang aku kasih? Sebelum itu, biar teman-teman bisa paham dengan penjelasan alur cerita ini, hedge fund adalah sejumlah uang yang dikumpulkan oleh beberapa investor untuk kemudian diinvestasikan kembali guna menghasilkan pengembalian yang positif atau bahkan melebihi rata-rata pengembalian di pasar. Ya tentu, hedge fund sendiri termasuk salah satu instrumen derivatif keuangan. Lanjut ke cerita. Setelah mendengar penjelasan Sun Ho, Jonathan berkata, bagaimanapun Anda berpikir bahwa Thailand akan runtuh. Dan Sun Ho menjawab, jadi apa yang Anda pikirkan sebelum Anda membaca laporan itu? Tanya Sun Ho dengan serius. Melihat Jonathan lagi mengecek secara detail laporan itu, Sun Ho berpikir, ya tentu dia tidak akan bisa menjawabnya dengan mudah. Ini adalah suasana Wall Street saat ini. Setelah hedge fund mengambil pukulan dari pemerintah Thailand, tidak ada yang bisa memprediksi hasil dari pertempuran yang dianggap sebagai perang yang dimenangkan ini. Atmosfer ini berlanjut hingga 2 Juli, dan ketika pemerintah Thailand menyatakan survei mereka, namun di tengah Sun Ho berpikir hal demikian. Karena Jonathan tak sanggup menjawab, ia pun bertanya ke Sun Ho, jadi siapa penyerang yang akan menang nanti? Dan Sun Ho menjawab, laporan ini merupakan satu bagian penting. Tentu bukan aku yang perlu menjawabnya. Sambil menatap Jonathan dengan serius, Sun Ho mengatakan, melainkan kamulah yang harus menjawab itu. Dengan hal ini, bagaimana kamu bisa menjawabnya? Tentu, apa kau memiliki hak untuk bekerja denganku atau tidak? Mendengar jawaban Sun Ho, Jonathan berpikir, jadi dia tidak akan memberitahuku sampai aku menandatangani kontraknya ya? Ya pasti, aku akan bermasalah jika meremehkan dia karena usianya. Dan setelah berpikir hal demikian, kini pandangan Jonathan kepada Sun Ho mulai berubah. Sambil tersenyum, Jonathan menjawab, dengan uang dan catatanku, tentu aku memiliki segalanya. Jonathan bertanya, tapi apa yang kamu punya saat ini? Mendengar pertanyaan itu, Sun Ho menanggapinya, bukankah ini biaya peluang? Apa yang akan terjadi jika aku memilih seseorang? Tentu selain dirimu dari bulan Maret sampai sekarang ini. Bahkan saat ini, saat aku berbicara denganmu, apa kehilangan uang yang bisa aku hasilkan? Ucap Sun Ho kini mulai menekan Jonathan. Dengan hal ini, membuat Jonathan makin bingung dan tak bisa membuat keputusan. Dirinya berpikir, karena dia bertaruh untuk kejatuhan seluruh Wall Street, jumlah total uang yang akan dia peroleh dari taruhan balasan. Dengan hal ini, Jonathan meminta maaf. Menurutnya, dirinya perlu waktu untuk berpikir. Meski begitu, kau terlalu tidak terduga, jawab Jonathan dengan keringat bercucuran di wajahnya. Mengetahui Jonathan belum bisa mengambil keputusan sekarang, sambil menghelakan nafas, Sun Ho berdiri dan berkata, ya, baiklah, akan kutunggu jawabanmu. Tapi itu hanya berlaku sampai tanggal 3 Juni saja. Dan ketika Sun Ho kini mulai pergi, mengetahui waktunya hanya sedikit saja, dan masih banyak yang harus dia perjelas mengenai mengapa Anda memilih waktu pada tanggal 3 Juni. Mendengar pertanyaan itu, Sun Ho pun berbalik
Melihat Sun Ho berbalik, Jonathan pun menunjuk kurva statistik yang naik pesat di laporan tersebut. Jonathan bertanya, apa di sini tanggal 2 Juni itu? Benar kan? Sambil tersenyum, Sun Ho menjawab, sekarang kita tinggal hitung saja berapa banyak kerugian kita dalam waktu 5 hari tersisa ini. Dan lagi-lagi, karena masih tak percaya, Jonathan masih ragu dengan hal ini. Walaupun bahkan jika kau bisa memprediksi trennya, tidak mungkin kau bisa prediksi tanggalnya juga kan? Tentu, kecuali kamu itu adalah Tuhan, ucap Jonathan yang masih tak percaya. Dengan santainya, Sun Ho menjawab, maka kau benar-benar bertemu dengan dewa sekarang ini. Dan dengan hal ini, Jonathan berpikir keras, bertanya-tanya di dalam hatinya. Bukan hanya perkiraan jangka waktu, tapi dia juga tahu tanggal pastinya. Itu tidak mungkin bisa diprediksi. Melihat raut wajah Jonathan seperti itu, Sun Ho pun memutuskan untuk segera balik pergi. Sambil tersenyum, Sun Ho mengatakan ke Jonathan, mengingatkannya, pada tanggal 3 Juni, kamu harus memutuskannya. Dan jika Anda belum memutuskan saat itu, aku anggap itu adalah akhir hubungan kita. Namun, di balik perkataan tersebut, Sun Ho berpikir, jika dia adalah Jonathan yang kukenal, ya tentu dia akan buat pilihan yang tepat. Setelah pertemuan itu, singkat cerita, beberapa hari kemudian, di pagi hari yang cerah, sebuah pesan muncul di komputer Sun Ho. Dan pesan tersebut dari Jonathan, bertanya, apa nama yang bagus untuk perusahaan? Dan dari pesan tersebut, kita bisa menyimpulkan apabila sekarang ini Jonathan memutuskan untuk mempercayai perkataan Sun Ho. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.